Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik dong? Alhamdulillah. Kakak tadi pas perjalanan ke sini bertemu sama sekelompok adik-adik juga. Tapi ada salah satu di antara mereka yang lagi nangis. Waduh, sedih banget. Kakak bertanya sama adik kecil ini, "Dek, kenapa nangis?" Adik kecil pun menjawab, "Iya kak, soalnya aku gak dibagi makanan sama temen aku. Padahal kan aku pengen makan, aku gak dikasih kak." Kakak kaget dong. Terus kakak bertanya sama temannya yang bawa makanan, "Loh, kenapa gak dikasih makanan?" "Nggak mau, ini kan makanan aku kak, aku gak mau bagi-bagi." "Loh, tapi kan kamu punya makanan lebih. Kenapa nggak dibagiin?" "Nggak mau, pokoknya ini punya aku nggak mau bagi-bagi ke yang lain, ini punya aku." Waduh, kakak jadi sedih. Kakak teringat sebuah kisah yang menakjubkan. Pernah dengar nama ini? Muhammad. Iya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengerin kisahnya bareng-bareng ya. Sini mendekat ke kakak. Sip. Kisah ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kisah ini terjadi ketika Rasulullah telah wafat. Ketika itu, sahabat Rasulullah Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya kepada istri Nabi, kegiatan apa sih sebenarnya yang selalu dilakukan oleh Rasulullah tapi belum pernah dilakukan oleh Abu Bakar. Dan ternyata apa kegiatan itu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memberi makan pengemis Yahudi buta. Abu Bakar pun berangkat menuju ke pengemis itu sambil membawakan sebuah makanan. Makanan itu akan diberikan kepada pengemis tersebut. Tapi apa yang dilakukan oleh pengemis itu? Brak! Ia menolaknya. "Aku tidak mau," kata pengemis itu. Abu Bakar tentu heran dan kaget, tapi ia berusaha untuk memberikan makanan itu lagi kepada pengemis. Apa yang terjadi? Brak! Makanan itu dilempar, ditolak lagi sama pengemis tersebut. Abu Bakar heran, lalu ia bertanya kepada pengemis tersebut, "Wahai saudaraku, kenapa engkau tidak mau menerima makanan yang aku berikan ini?" "Karena aku tahu engkau bukanlah orang yang biasa memberikan aku makan." "Bagaimana engkau bisa tahu? Engkau saja tidak bisa melihat." "Karena orang yang biasa memberikan aku makan selalu mengelus-elus pipiku terlebih dahulu, lalu ia menyuapi langsung ke mulutku makanan yang ia berikan itu." "Tahukah engkau saudaraku, siapa orang yang biasa memberimu makan itu?" "Tidak, aku tidak tahu." "Dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam." "Apa? Tidak mungkin. Aku selalu mencaci maki Muhammad bahkan di depan orang yang biasa memberikan aku makan itu." "Iya, berarti selama ini engkau selalu mencaci maki Nabi Muhammad bahkan di depannya." "Tidak mungkin. Berarti aku selalu mencaci maki orang di depan orang itu sendiri." "Iya." Wah, ternyata Rasulullah selalu memberi makan pengemis itu dengan menyuapi langsung ke mulutnya. Dan apa yang terjadi? Pengemis itu berkata, "Tidak mungkin. Aku selalu mencaci maki Muhammad di depan orang yang biasa memberikan aku makan itu." "Iya, berarti kamu selalu mencaci maki Nabi Muhammad di depan Nabi Muhammad sendiri." "Tidak mungkin. Itu tidak mungkin." Tapi itu benar adanya. Apa yang terjadi? Pengemis itu menundukkan kepala. Ia berpikir sejenak, lalu dia sadar bahwa selama ini orang yang selalu berbuat baik kepadanya, yang selalu memberikan makan kepadanya adalah justru orang yang setiap hari selalu ia caci maki. Seketika itu, pengemis tersebut pun masuk Islam. Masya Allah. Lantas, teladan apa yang bisa kita contoh dari kisah Rasulullah tadi? Nah, benar adik-adik, kita harus meniru kebaikan dan kemuliaan hatinya.
Jangan sampai nih nanti kalau misalnya kakak ketemu sama adik-adik ada yang lagi nangis gara-gara temennya nggak ngasih makanan. Padahal kita punya makanan yang berlebih. Berkasih sayanglah seperti Rasulullah mengasihi orang lain. Jangan saling membenci, apalagi bermusuhan. Kita harus menjadi pribadi yang lembut hatinya. Baik hatinya, santun perangainya, santun perangainya, jujur katanya, engkau mengenalnya, bersolawatlah baginya. Sampai ketemu di kisah menakjubkan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.